Berikutnya kita absen dulu ya. Kelas 7 kelas 7A. Seperti biasa yang menstruasi menjawab dengan M. Abduslam. Hadir mana? Hadir. Adimas. Arif. Afifah. Ardiansa. Antoni. Oke, materi kita yang sudah kita bahas kemarin adalah tentang tajwid. Betul? Yaitu bab al-samsiyah dan al-qamariyah. Al-samsiyah, al-qamariyah dari 28 huruf dibagi menjadi 2. Yang 14 masuk bacaan al-samsiyah, yang 14 masuk bacaan al-qamariyah. Kata, masih ingat nggak? Apa huruf siji al-samsiyah ini? Alif, betul alif al-samsiyah. Ayo, benar tidak kalau alif masuk di al-samsiyah? Betul toh? Berarti alif masuknya di. Setelah kita sedikit melihat kembali materi yang minggu depan, sekarang kita masuk di yang selanjutnya, masih di bab 1, yaitu tentang surat apa yang kita bahas? Surat An-Nisa. Nah, di sini yang kita bahas itu kan ada tujuannya, yaitu apa tujuannya? Melalui pembelajaran yang kita bahas di sini, ya. Melalui pembelajaran ini kalian dapat menjelaskan kandungan surat An-Nisa ayat 59, Quran surat An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran, sehingga dapat menampilkan perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya kemarin yang kita bahas itu adalah bagaimana bunyinya? Ya ayyuhal ladzina amanu atiqullaha wa atiqur rasul. Nah, yang kita bahas di sini kan adalah tentang pemimpin kepada Rasulullah. Ya, taatilah Allah, taatilah Rasul, kemudian ulil amri, yaitu seorang pemimpin. Ya, anak-anak ya, tadi kita sudah membaca sebuah Quran, ayat Quran yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri. Nah, ya dah. Sekarang saya tanya, siapa Tuhanmu? Jawabnya yang tegas. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Muhammad. Nah, sekarang pemimpin, siapa presidenmu? Pak Prabowo. Skupnya sekarang Kabupaten Madiun. Pemimpin yang di Madiun siapa bupatimu? Siapa? Harimur. Pintar. Sekarang di sekolah siapa kepala sekolah kita? Luminarti. Siapa ketua kelasmu? Bagus, hebat. Nah, lebih jelas lagi, kita ada tamu dari Mapel PPKN, Bapak siapa? Ya. Beliau akan menjelaskan seorang ulil amri, pemimpin. Monggo Pak Rayyan.
Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan ya sama guru agama kalian ya, Guru Rofiati, tentang ulil amri, tentang ulil amri atau pemimpin. Ngomong-ngomong pemimpin itu apa sih? Pemimpin, ketua. Ya, apa pemimpin, ketua kelasnya mana ini, ketua kelasnya kamu sebagai ditunjuk sebagai pemimpin, ya kan? Pemimpin itu adalah orang yang paling terdepan ya dalam suatu kelompok nih, misalnya kayak gitu ya. Jadi juga harus bisa mengayomi ya, dan juga harus bisa melindungi melindungi teman-teman kamu juga ya. Jadi pemimpin itu juga harus amanah. Kalau pemimpin tidak amanah, sudah buyar itu juga ya. Jadi kalau kamu diamanai sebagai ketua kelas, ya harus menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, ya kan? Kalau seumpama contoh kecil, contoh sederhananya saja ya, ada panggilan ketua kelas 7 apa ini? 7A. Ketua kelas 7A silahkan merapat ke lorong atau mungkin ke TU ya. Itu nanti ada pengumuman atau sederhananya ya. Pengumuman bahwa nanti ada pramuka jam 2:30 dan nanti pulangnya 4:30. Itu tolong disampaikan. Jangan sampai nanti kalau ada pengumuman tidak kalian sampaikan kepada teman-teman kalian. Ojo gopek dhewe ya kan. Dan itu nanti kalau sudah pemimpin, jiwa pemimpin kamu itu melekat sejak kamu kecil ya, nanti kalau kamu besar menjadi pemimpin ya nanti akan amanah juga ya kan. Sopo ngerti habis dari sekolah sini ya, jadi ketua OSIS mungkin di SMA atau di SMK, terus nanti mungkin jadi pemimpin ning gone desa, mungkin yang pemimpin di kecamatan atau mungkin pemimpin di kabupaten atau bahkan bisa memimpin di Indonesia ya kan. Jadi pemimpin itu juga harus itu sedikit dari saya tentang pemimpin tersebut. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan tentang pemimpin. Nah, kalau ingin mempelajari tentang kepemimpinan ya, itu nanti bisa kalian masuk ke OSIS ya kan. Itu nanti atau mungkin juga di pramuka juga diajarkan ya, tentang kepemimpinan itu pasti ada ya. Iya caranya jadi pemimpin yang baik, iya jadi pemimpin yang amanah, dan iya jadi pemimpin yang bertanggung jawab, itu nanti pasti ada. Nanti next mungkin kalian nanti pas kelas 8 ya, ada anggota OSIS baru atau ada penerimaan OSIS ya. Itu nanti ada yang namanya LDK. Benar di LDK. Jadi nanti akan mempelajari secara mendalam tentang kepemimpinan, atau LDK adalah latihan dasar kepemimpinan. Jadi ya gitu. Oke. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian tadi sudah tak suruh menulis di buku tulis Rasul yang wajib kita imani, seorang pemimpin yang kita contoh, yang kita idolakan ya. Nah, Rasul yang kita contoh, kita pedomani. Sekarang silakan siapa yang mau ke depan menghafalkan. Siapa? Wah, semua bisa. Coba kamu ganteng, namanya siapa? Rahmat. Coba Rahmat kesini. Jalannya pakai cepet Mat, keburu bel. Silakan. Boleh sambil nyanyi.
Musa Harun Zulkiflin Daud Sulaiman Ilyas Zakaria Yunus bukan Yusa. Yunus Zakaria. Yahya Isa dan Nabi. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, siapa lagi yang mau tampil ke depan? Oke, coba cantik sini. Coba bisa menghafal satu-satu atau sambil bernyanyi. Ya, nah. Silakan. Boleh. Tepuk tangan. Untuk pelajaran hari ini materi kita tentang seorang pemimpin, kita iman kepada Rasul, kepada Allah. Apakah kalian hari ini senang? Senang. Apakah kalian merasa dapat ilmu? Bahagia? Kalau bahagia dan senang, berarti materinya sudah bisa dipahami. Betul ya? Nah, makanya kalau belajar itu tidak harus dengan membaca buku, tapi belajar bisa sambil bernyanyi. Hari ini sudah cukup. Alhamdulillah kalian kelihatannya sudah bahagia dan merasa senang. Mari kita tutup dengan membaca bacaan Alhamdulillah. Dan kita jam terakhir, waktu pulang tinggal 2 menit. Mari kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Hati-hati di perjalanan, jangan lupa nanti di rumah tetap melaksanakan sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.